organisasi bantuan di Somalia. Pekerjaannya dianggap sebagai malaikat penyelamat dalam kondisi darurat. Kawasan di Tanjung Afrika menderita kekeringan. Hari ini para pekerja meninjau lokasi yang terkena dampaknya. Markas organisasi bantuan berada di balik tembok pelindung dan diawasi oleh tentara Provinsi Puntland. Somalia dianggap sebagai negara gagal. Negara bagiannya saling berperang. Demi keamanan, kendaraan para pekerja kemanusiaan diapit jeep-jeep militer. Daerah yang dilewati biasanya hijau, tapi kini semuanya tandus. Somalia menderita kekeringan ekstrim. Dalam 4 tahun terakhir, tidak turun hujan. Di mana-mana ada bingkai hewan yang mati kelaparan. Seorang etnis nomaden bercerita tentang hewan-hewan yang mati kehausan. Sapi ini namanya Nura. Bahkan kambing pun diberi nama di Somalia. Sebelum mati, hewan sakit terlebih dahulu, jadi sebelumnya tidak sempat untuk dipotong. Tentu saya lapar. Tidak hanya saya, tapi seluruh keluarga dan anak-anak saya. Kami semua di sini menjadi korbannya. Jika saya melihat anak saya kelaparan, maka saya merasa lebih lapar lagi. Hershey menyelamatkan 15 kambingnya. Ia membawa ternaknya sejauh 300 km ke arah utara. Di sana masih ada sedikit rumput hijau. Para pekerja kemanusiaan tiba di kawasan yang dilanda kekeringan dengan beberapa gubuk penduduk. Kamp semacam ini jumlahnya kini ratusan di Somalia. Setiap hari datang keluarga nomaden baru. Mereka berhenti mencari padang rumput untuk ternaknya. Hewan-hewan kelaparan. Setidaknya di sini mereka memperoleh air 2 kali seminggu yang dipasok oleh organisasi kemanusiaan. Pembagian air sangat ketat. Jika namanya tidak ada di dalam daftar, maka tidak berhak untuk mendapat air. Satu jerigen harus cukup untuk 3 hari, tidak peduli berapa banyak anggota keluarganya. Ini pertemuan dengan tetua kamp. Para pekerja organisasi bantuan tidak tahu pasti siapa saja yang membutuhkan bantuan. Keadilan pembagian sumbangan juga tergantung pada struktur suku. Hingga kini, dana yang terkumpul hanya cukup untuk membantu 1/4 jumlah warga. Di tengah kekeringan yang melanda Somalia, sumber air kecil sekalipun menjadi penyambung hidup yang berharga. Tapi tanda bantuan medis organisasi bantuan internasional, musim kemarau berkepanjangan bisa menjelma menjadi bencana kemanusiaan. Siapa yang paling membutuhkan bantuan? Menurut Abdul Rashid dari organisasi Save the Children, ini harus dipilah. Kantornya berjarak hampir 200 km dari lokasi kamp. Ia mengunjungi kamp 2 kali dalam sebulan. Ia hanya bisa bertanya kepada kaum perempuan, apakah anak-anak ada yang sakit? Apakah keluarganya mendapat bantuan? Yang lain bergantung pada kerabat mereka di sini. Mereka juga dibantu komunitas warga dari desa dekat kamp. Mereka saling berbagi bantuan yang diperoleh. Di desa yang jaraknya 1 kilometer dari kamp, tidak ada apa-apa lagi. Di dalam sumur ada air, tapi kotor. Cukup sering pengungsi dari kamp datang ke sini. Mereka yang beruntung mendapat $100 setiap bulan, ditransfer via ponsel. Beras dan minyak, kebutuhan pokok, bisa dibeli di desa. Kembali ke kamp. Hari ini dan besok akan ada tim pengobatan keliling.
Beberapa etnis nomaden datang ke sini hanya karena ada kunjungan dokter. Anak-anak mereka sakit. Semua menunggu dengan sabar dan berharap memperoleh bantuan makanan bagi anaknya. Kebanyakan anak menderita radang paru-paru, jamur, dan cacingan. Hampir semuanya kekurangan gizi. Hanya sedikit yang memperoleh air bersih di luar sana. Kalau tidak hati-hati, akan terjadi wabah kolera. Para pekerja kemanusiaan tidak bisa lama berada di sini. Mereka masih harus menuju lokasi berikutnya. 200 km ke arah utara ada desa Dudo, tempat penuh harapan karena desa memiliki sumber air, namun lokasinya sulit dicapai. Mereka yang berhasil sampai ke sini membiarkan ternaknya untuk minum terlebih dahulu. Kalau bisa, semua pengungsi ingin menetap di sini, tapi tidak bisa karena beban lingkungan tinggi. Kaum nomaden menyulitkan desa kami. Hewan liar juga datang ke sini untuk minum. Para peternak biasanya tidak punya uang untuk membayar air. Kami berharap air masih akan terus mencukupi, tapi kami tidak yakin. Konvoi kendaraan para pekerja organisasi bantuan harus segera kembali ke markas di Garowe sebelum matahari terbenam. Di bawah jembatan terdapat sungai sepanjang 200 km dan bermuara di Samudra Hindia yang kering hampir setahun. 4 musim hujan tidak turun hujan. Kalau saja ada hujan, kami bisa memancing, berenang, dan sekitarnya akan menjadi hijau. Musim hujan berikutnya tinggal beberapa bulan lagi. Semua berharap kali ini hujan akan turun.